Mang, orang ke Jepang Arek naon maneh ke Jepang? Di Jepang populasinya sekarang lagi turun. Naonna Populasi manusia. Emang kemararana. Mungkin karena generasi di Jepang itu sangat sedikit sekali generasi penerusnya. Karena kan kita tahu juga banyak di TikTok, di Instagram kan ada yang yang video TK-TK di sana sepi, otomatis kan anak-anak kecilnya tuh gak ada gitu ya. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Episode sebelumnya. Untuk pengalaman Kang Diki sendiri, mungkin cara membedakan mana agent lembaga atau agent anu bener-bener valid, dia bener gitunya ya, dengan yang bodong itu seperti apa gitu. Pertama lihat dulu kantornya, apakah ada atau tidak. Langsung terus ke tempatnya. Meskipun jauh, gitu. Meskipun jauh. Ya. Harus. Oke. Soalnya kalau data valid itu bukan hanya lewat foto saja, kan bisa dimanipulasi ya seperti itu. Benar-benar. Apalagi lewat internet akhirnya kan ya bisa diedit gitu. Yang kedua, temui orang tersebut. Temui. Misalkan sama Mawar nih. Boleh temui itu si Mawarnya. Iya, walaupun jauh. Gitu. Jadi kantornya ayah, jelemana ayah gitu. Terus dan juga apakah ini ada organisasinya tidak? Maksudnya organisasi gimana? Di dalamnya. Kalau hanya satu orang saja yang mengurus aplikasi tersebut, saya rasa itu tidak. Oh, jadi dilihat kelembagaan kelembagaannya gitu seperti itu, lembaga dalamnya. Apakah kuat atau tidak? Terus tanya juga apakah ini sudah SO atau belum? Apa itu SO? Itu sending organization. Jadi bisa memberangkatkan langsung ke Jepang. Nah, kayak gitu. Jadi ada izinnya gitu lah. Ada izinnya langsung gitu. Gitu ya. Terus lihat juga prospeknya, apakah ada siswa yang berangkat atau belum. Kayak gitu. Alumninya kayak gitu. Itu pasti bakal lamun memang bener lembaga nu resmi itu pasti aya historina gitu pasti kan. Ada dokumentasi lah minimal. Dokumentasinya minimal seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, itu untuk membedakan ya. Cara membedakannya. Kalau dari saya pribadi. Kita harus hati-hati maunya, apalagi di zaman sekarang tadi di TV oke banyak lah penipuan. Jadi ulah orang teh tergiur dengan katakanlah yuk cepet berangkat gajinya badag dan orang langsung ngilu gitu kan ya. Apalagi kan di luar negeri gitu ya, di negeri orang itu lamun orang salah langkah kan bisa jadi orang bahaya oke kan ya. Kamu tadi kasus trafficking atau dijual gitu kan ya. Orang terboga dan ekmah gitu kan ya. Saya juga banyaknya kejadian teman-teman saya tuh yang datang ke Jepang itu ada yang diam aja gitu diam aja dalam artian di bandara. Langsung di bandara dia gak ada kontak sama sekali sama orang yang trafficking tersebut. Jadi orang pihak di Jepang lah gitu. Iya, gak ada itu dia tuh. Banyak seperti itu ada juga. Jadi diantep gitu, gak ada pekerjaan. Waduh, itu berarti masuk ke penipuan tadi. Penipuan. Jadi hanya diberangkat saja. Iya. Wah, kayak gitu. Itu bahaya loh. Di Jepang mau mana we begitu ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke. Jadi bahaya juga sih kalau kita pilih-pilih juga yang benar. Benar. Sampai tergiur dengan hanya gajinya gitu lah. Ya. Apalagi lamun omongan nanti anu logis Kang ya. Misalnya dengan sekian ini bisa langsung orang harus curiga lah dengan nama gitu. Ya maksudnya sampai jangan sampai curiga. Oke. Terus selanjutnya tadi terus berangkat gitu ya. Nah, kembali ke pengalaman Mang Diki tadi itu di Jepang seperti apa gitu. Ketika udah saya keterima di Jepang gitu. Orang kudu kumaha heula gitu kan. Ada pasti ada culture shock. Culture shocknya biasanya di Indonesia begini, di Jepang jadi kieu gitu. Nah, kayak tadi ya. Ketika saya datang ke sana, sampai itu di bandara sudah sangat bersih. Saya shock banget nih. Apalagi pas datang ke sana, ya, saya itu dijamu kayak seorang raja. Wah. Dijamu. Iya. Diberi jamu gitu. Kuat kan. Oke. Jepang banget dia. Gitu pelayanan lebih salah bagus gitu. Kita salah milih negara. Tapi pas kok orang Jepang teh silakan masuk kamar sini ya. Kita saja yang rumah saya yang gimana ya, yang punya salah. Bukan kita yang minta maaf. Dia minta maaf. Kita nabrak temboknya yang minta maaf. Jadi benar orang tadi diperlakukan sebagai raja gitu, tamu gitu ya, dimuliakan lah gitu. Sama orang Sunda mah gitu. Nah, ini justru apakah karena itu program pemerintah? Bukan, kalau itu emang kesadaran pribadi. Pasti orang itu. Jepangnya. Iya. Keren. Jadi ketika mereka ketamuan bahasa Sunda namanya nerima tamu memang diperlakukan seperti itu gitu. Iya, bagus. Terus ada juga kejadian waktu dulu ya, pernah hilang dompet. Teman saya tuh. Hilangnya di mana itu? Taman. Di taman. Nah,
Itu kejadian udah lama padahal tuh ya, sekitar 1 harian. Dia itu baru dompet saya gak ada. Oke. Atau kehilangan. Tahu-taunya lupa tuh di mana nyimpannya. Pas dia ingat, oh itu di taman. Nah, saya kira bakal hilang. Ya. Tapi tetap ada di sana dompet tersebut. Pas dicari ke taman masih ada. Masih ada. Iya. Keadaan utuh. Ada banyak orang di sana tuh. Itu tapi seperti itulah bagus Jepangnya tuh. Oh mungkin. Oh ini mah mata uangnya rupiah. Sadari seperti kan itu di sini yen. Cuma si yen doang. Bisa jadi kan. Atau misalkan karena pendatang, karena baru misalkan. Bisa dompetnya. Mau apa yuk iya dicokot oge. Tapi itu benar Kang. Enggak, tapi emang sebegitu menghargainya mungkin ya. Tapi setidaknya lamun memang orang jahat namanya aya eueuhan kan ketika ningali bungkus oge kan ya. Diambil. Pasti bakal hilang lah gitu. Hilang lah, udah enggak ada kayak gitu. Itu kejadiannya sehari 2 hari baru gitu. Baru deh. Di Indonesia mah semenit 2 menit Pak langsung hilang gitu. Detik ya. Iya, sebet ngicep oge. Geus eueuh di orang mah. Kesempatan sebenarnya kesempitan. Oke, jadi bagus itunya kejujuran di Jepang ternyata luar biasa gitu ya. Modal hidup ya jujur tuh. Oke, disambut lah sama orang Jepang terus dianterin juga gak ke mesnya, mes karyawan juga. Gitu kan? Iya, dianterin juga. Dianterin. Bahkan untuk waktu pertama datang itu kita sudah sediakan ya makanan pokok kayak beras kayak gitu. Wah, berapa bulan? 1 bulan untuk 1 bulan? 1 bulan. Bahkan kita sebelum kerja itu udah dapat uang ya. Oh, udah dapat tuh? Udah dapat uang. Apa itu disebutnya? Tunjangan apa? Tunjangan, tapi bekal, itu bekal kita ya. Oke. Ya diambil dari gaji kita tuh yang bulan pertama. Oh, nanti diambil dari sana. Lagi, ya. Ya gitu. Paling kita kerja keadaannya tuh belum kerja. Istilahnya pinjam dulu lah meren gitu. Iya sih. Oke. Berapa yen tuh kira-kira? Itu beda-beda ya, tiap orang beda-beda. Oh, beda-beda? Iya, beda-beda. Ada yang tiap perusahaan beda-beda, kayak gitu juga tuh. Dulu saya dapatnya sekitar 5.500.000. Oh, nanti pas Mang Diki gajian, maaf ya, kamu kan kesini. Oh, gitu. Gitu enggak gitu enggak pas gajian dipotong. Oh, tulisan enak teh urut beas gitu. Urut nautan, urut kompor, urut gas gitu ya. Gitu. Jasa pijat. Kamar nomor 2 ada tulisan deh udah cewir rata gitu geningan. Oh, berarti itu berlaku untuk yang jalur pemerintah ataupun swasta atau hanya pemerintah aja? Ada sebagian yang di swasta juga seperti itu ada. Oh, ada swasta juga. Oke, berarti memang tidak dibeda-bedakan ya. Bagus orang Jepang. Jadi memang ketika sudah datang ke negara Jepang, tadi kan kita bicara Jepang tentunya. Jadi sudah ada tim di sana yang nyambut, yang mengarahkan kemana kita tinggal, termasuk tadi disediakan oge gitunya si keperluan sehari-hari lah gitu. Walaupun tadi dicewir bakal aya tulisan gitu kan. Kasbon gitunya. Tapi enak-enak di sana itu enak loh, lebih enak. Ya, jadi perusahaan itu lebih menjamin karyawannya. Itu berbeda dengan negara Wakanda ya. Iya, berbeda banget. Atau di Konoha gitu. Di Konoha ini mah ya, bukan negara mana Konoha. Karena seapal orang memang itu Mang Jaman. Seapal orang Jepang itu mindsetnya karyawan itu adalah sebuah aset. Iya, betul. Makanya dijaga, dirawat, terus dipenuhi keperluannya. Iya, segala rupanya. Keren itu Jepang ya. Nah, terus kerjalah di sana. Training lagi berarti. Kalau saya waktu dulu gak training, langsung kerja. Itu statusnya kan biasa kan di orang mah aya pegawai tetap gitu kan ya. Atau misalnya magang atau kontrakkeun sekian tahun bulan ya. Itu ketika misalnya orang yang pertama masuk ke Jepang gitu ya. Itu status kerjanya atau status karyawannya seperti apa gitu? Seperti pemagang. Pemagang ya, pemagang dengan kontrak. Waktu dulu saya tuh 3 tahun. Ada yang 1 tahun juga ada. Magang sampai 3 tahun gitu? Iya, magang 3 tahun. Magang 3 tahun. Di orang mah 3 bulan di. Magang mah kita mah 3 bulan. Di sana mah 3 tahun. Iya, 3 tahun sana itu. Ada yang 1 tahun juga ada kayak gitu. Saya dapatnya yang 3 tahun. Meskipun istilahnya magang tapi tetap dapat gaji dong. Dapat dong. Cuman tadi statusnya saja gitu. Statusnya saja, istilah itu. Terus nanti kalau misalnya 3 tahun itu sudah beres kontraknya atau setahun beres, itu kumaha diperpanjangnya. Ada yang diperpanjang, ada yang tidak. Kadang perusahaan juga ada yang menawarkan apakah lanjut atau tidak. Baik lagi pada kita. Kalau kitanya loyal, pengen sini, ya udah di sini aja. Kalau enggak ya udah bisa pulang kayak gitu. Oke, Mang Diki dulu berapa tahun? Waktu dulu saya 3 tahun. 3 tahun, karena memang kontraknya 3 tahun. 3 tahun. Diperpanjang atau tidak?
Kalau saya gak ngambil. Gak ngambil. Tapi ditawarin. Tawarin. Oh. Kenapa tidak ngambil? Oh, ngare bos. Gue sayang kau. Gampang man. Jadi aktris saja di sana. Tapi pas mau berangkat lagi susah. Pas pulang gitu ya, keadaan udah corona. Oke. Gitu. Nah, tapi ini kan di Jepang itunya banyak yang belum kawin kayak gitunya untuk pernikahannya gitu. Kan parawan pabalatak beureun Mang. Ya Mang. Nah, teu aya niatan di ditu gitu. Ya nu aya gitulah ngahanca. Makanya sepeda we gitu, asa bau naon gitu. Bau naon. Bau wasabi. Aku betul-betul ku tisu murnikannya. Mungkin kembali masalah selera gitu ya. Masalah selera lah beda seperti itu. Kita ngomongin masalah di Jepang. Emang seperti apa kehidupan orang-orang Jepang sana, terus perempuan-perempuan Jepang di sana setidak menarik apa gitu. Kan tadi emang dia hasa beda gitu. Beda. Dan maten gini loh. Orang Jepang itu baik laki-laki atau perempuan. Ya, kalau maaf ya. Kalau berak itu kan menggunakan tisu. Nah, kayak gitu. Oh, oke. Ya, agak risih juga kalau saya pribadi gitu ya. Atau omeh kucai. Gitu kan. Kasar namanya. Kira Ari Mang Diki kemarin di itu omeh make naon? Kucai. Tapi air ada gitu ya, tisu ada. Atau mah kembali pilihan orang masing-masing gitu ya. Dan biasanya memang lamun ku tisu sok bau tai gitu. Kumaha? Diki suka hiliwir gitu parawan teh. Gitu. Soalnya ke ambu bener. Entulah eta mah. Terus naon jadi masalah itu sesederhana itu. Oh, ada hal lain gitu. Oh, tapi merasa jorok benernya omeh jeung pisang tisu gitu. Tah eta Kangnya. Kalau beda budaya soalnya kembali, kita berbeda. Ya itu untuk orang-orang di luar negeri tadi apalaginya itu adalah kebiasaan mereka dan mungkin mereka menganggap bersih-bersih wae gitu kan ya. Tapi mungkin cantik-cantiknya orang Jepang biar omeh nama kutisu gitu. Oke, nanti kalau ada orang Jepang ke Indonesia tinggal bilang aja, kutisunya. Pasti bakal garing-garing. Selap salting murnya kayaknya. Oke, Mang Diki ada nih cerita di saya lihat di Instagram, tapi sumbernya di TikTok. Ada yang memang orang Indonesia menikah dengan orang Jepang sana. Ya, banyak. Nah, ini seperti apa nih? Dari mulai administrasinya, terus apakah ribet enggak di sana? Apalagi yang orang lihat ternyata si orang Jepang itu mualaf udah masuk Islam karena pakai kerudung, Mang, pakai jilbab. Nah, itu seperti apa nih yang Mang Diki ketahui? Untuk administrasi yaitu ya ribet-ribet aja, Mas. Ribet itu pengurusannya sebenarnya. Soalnya kan orang sebagai turis sebagai turis. Tapi kawin di Jepang misalnya gitu. Itu mungkin gini ya. Kalau kita posisinya sebagai masih pendatang, nah itu kita habiskan kontraknya dulu. Nah, sudah kontrak habis, nah kita boleh balik lagi dengan visa yang berbeda. Yaitu bisa ya warga negara Jepang lah, bukan lagi sebagai pemagang. Oh, justru memang harus pulang dulu? Iya, pulang dulu, setelah habiskan pulang dulu. Balik lagi seperti itu. Gimana kamu bisa agak kuat ini tapi kontraknya belum habis, gimana itu? Ada tuh gitu. Tempat tuh. Tambah beda lagi. Oke, itu mah disepak we lah pokoknya mah. Jajan heula we gitu. Tong dahar badan gitu nya. Tong hajat ya. Tong hajat. Nah, kita bukan jajan heula we gitu. Jajan heula we nyali rakyat mah ya. Oke. Tapi emang katanya harus jadi warga sana dulu ya kalau mau. Oke. Betul. Ribet gak tuh kalau misalnya mau jadi warga? Kalau dari teman pribadi, teman saya itu waktu dulu pengurusan ya memang sangat ribet. Ribet. Mulai dari KK, KTP dan sebagainya itu harus lengkap. Kalau nggak lengkap ya balik Indonesia Jepang ya capek juga kayak gitu. Kudu kacapi. Capil di itu ribet tuh sih, Mang. Di Konoha ribet, Mang. Ini harus ke desanya dulu. Ini RT-nya gimana gitu. Kalau di sana gampang katanya. Mudah. Jadi ada satu kartu yang untuk semua akses ya katanya. Seperti itu betul. Seperti hanya kartu jaminan kesehatan atau asuransi gitu ya. Itu mudah ya, mudah diakses, tinggal berikan saja langsung, maka langsung diproses dengan Indonesia kan. Kudu aya surat sabaraha lembar gitu kan. Yang mau di jalan gitu mah tuh kan. Dicap heula. Gitu. Ampun. Tanda tangan lah ditu. Ini surat keterangan miskinnya mana? Kayak gitu. Kasihan juga kan ya. Itu di Konoha. Domisili eueun. Kayak gitu kan. Saya kayak punya KTP, mana surat domisilina tuh?
Oke, itu untuk yang memang ingin menjadi warga sana gitu lah ya. Untuk menikah dengan orang Jepang sana bisa saja gitu ya, bisa tapi saja. syaratnya harus jadi warga Jepang lah gitu. Iya. Oke. Nah, kalau ini kita ngebahas masalah toleransi orang Jepang tuh, toleransi beragamanya nih. Kan Mang Diki Muslim. Mulai dari segi makanannya kan harus benar-benar diperhatikan gitu. ya. Terus dari mulai ibadah gitu ya. Kerja kan di sana lumayan gitu lah ya jam kerja. Gimana nih Mang Diki? Kalau toleransi dari perusahaan saya ya, waktu saya dapat posisi itu sangat enak. Sangat enak. Dia sudah tahu kalau saya itu muslim, teman-teman saya muslim semua. Jadi kalau untuk segi makanan, mereka sudah disiapkan makanan untuk kita yang ada halal food gitu ya. Ada halal food seperti itu perusahaan. Tapi kalau untuk di luaran perusahaan, kita harus detail-detailnya kita pribadi mencari makanan atau minuman yang memang tidak ada mengandung alkohol atau B2. Nah, hal haram gitu. Seperti itu. Jadi pinter-pinternya kita lah, jangan ambil asal ambil makan seperti itu. Soalnya sangat banyak makanan yang mengandung alkohol dan juga B2. Oke. Karena ini orang pernah punya pengalaman ini di Jakarta, Mang ya. Teman orang di salah satu restoran yang elit lah ya di Jakarta. Kan menunya tuh bahasa Inggris semua, Mang ya. Kita tahu, kita karena basicnya bahasa Inggris ya. Sorry, bukannya sombong nih ya. Ada teman orang yang memang gak ngerti karena bukan ya bisa dibilang ribet lah restoran itu. Dia pesan fork apa gitu. Fork ya. Ya. Datanglah makanan. Kita gak tahu loh dia tuh pesen fork. Karena kita gak merhatiin dia pesan apa. Karena kita sibuk dengan pesanannya masing-masing. Dimakan habis dong. Di satu pas begitu kita mau bayar ya. Bayar otomatis ada dong ininya list menu yang kita pesan. Kita kaget, anjir si eta pesen pork. Mana apa tuh? Tahu gak kamu itu pesen pork tuh apa? Enggak, daging sapi tapi enak katanya gitu. Anjir mana teh apa teh pork itu babi? Ah, kan babinya pigeon. Gitu, itu di Jakarta masih inget orang dan gak akan pernah lupa orang dengan teman itu. Di sana pigma kan daging babi, pigma lain. Bagong gitu. Termakene bagong. Gitu. Waduh. Jadi benernya tadi kudu pinter-pinter orang ya. Pinter-pinter orang dari bisa dilihat dari nama namanya lah. Atau tadi ingredient atau ingredientnya, komposisinya. Padahal ditulis loh di menu itu di teman orangnya ya. Ini pengalaman ditulis loh, ini tuh pork tuh apa ini. Mungkin dia gak baca. Karena bahasa Inggris sebenarnya. Kira meninggalina daging badagur gitu. Daging enak gitu. Ayo mah sapi paling. Terus tadi untuk ibadah sendiri itu gimana? Kalau untuk ibadah itu kan sesuai dengan jam istirahat ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi jam 12 istirahat itu sampai jam 1 nah kita gunakan untuk sholat. Nah, jam 3 juga istirahat itu 10 menit. Oh, 2 kali? Ya 2 kali. Terus kita pakai untuk sholat asar. Nah kayak gitu enak sebenarnya. Jadi waktunya hampir sama kayak di Indonesia. Biasanya kan orang lebih cepat saja. Lahor jam 12, asar jam 3-an, maghrib jam genep gitunya. Oh hampir sama gitu. Ya waktu istirahat Jepang itu ada 3. Jam 10 pagi. 10 menit. 10 menit. Untuk apa itu breakfast biasanya? Ya, breakfast. Terus jam 12. Itu dari jam 12 sampai jam 12.45 40 menit. Tambah lagi nanti jam 3. Nah, jam 3 itu 10 menit biasanya. 10 menit. Kalau jam kerjanya sendiri itu biasa dari jam berapa? 8 jam. Dari jam 8 jam. Misalkan kalau kita jam 8 kerja, itu pulang pasti jam 5. Jadi 1 jam untuk istirahat. Nah, 8 jam untuk kita kerja. Kayak gitu. Ternyata 9 jam sebenarnya tuh. Ataupun mungkin itu aya shift-shiftannya, shift pagi, shift siang, shift malam mungkin gitu. Iya, kayak gitu betul. Tapi rata-rata 8 jam. 8 jam kerja itu. 8 jam. Bedanya di Konohama wah, beda. 12 jam. 12 jam, malah lemburnya gak dibayar. Di Konoha. Kalau di sana dia dibayar dong pasti. Ayo dong. Oke. Tadi kan punya tenaga kan. Iya benar. Kerja bagai kuda. Oke. Terus itu masalah jam kerja. Nah, kalau nih, masalah gaji, Mang. Hitungannya per hari kah? Per bulan kah atau gimana sistem penggajian di sana?
gaji itu kita dapatnya per bulan ya. Per bulan. Oke, per bulan. Dengan nominal per jamnya itu berbeda lah. Tergantung perusahaan. Dihitung per jam gitu? Iya. Dihitung per jam atau per hari? Enggak, kita per jam. Di urang mah di urang di Konoha mah bisa per hari per ya. hari mah. Gitu. Di hari sekian. Di temen per jam. Mahal bisa nih waktunya. Oke. Menghargai pisan waktu ya. Terus alhamdulillah lah biasa kerja di Jepang. Itu biasanya rata-rata sekitaran gitu ya. Per bulan berapa sampai berapa gitu untuk rata-rata? Kalau untuk pokok rata-rata gitu. Itu biasanya kalau pribadi dulu ya, itu ya 2 digit. Cuman ya ada 2 digit. 2 digit. 2 digit rupiah apa 2 digit yen ini teh? Yen ya. Oh yen. 2 digit yen. Ya, itu. Berapa berarti? Kalau dirupiahkan atau bentuknya nih. Kalau bentuknya itu rupiah sekitar lah, rupiah itu sekitar 20 juta per bulan. 20 juta per bulan. Ya, bisa beres imah. Bisa bereskan imah aing gitu. Sebulan ge. Berarti hitungannya kan per jam tuh. Per jam. Oke. Harinya 6 hari apa? Ada yang 5 hari, ada yang 6 hari. Oh, itu. Tergantung perusahaan berbeda-beda. Oke. Mang Diki dulu berapa hari? Kalau sepribadi itu 5 hari dulu. Oh, enak ya. Sabtu Minggu libur berarti. Kayak PNS ya? Iya, enak. Benar. Tapi gedean gaji Mang Diki dibanding PNS di Konoha dong. Oh gitu ya? Oh itu pure gaji itu teh 20 juta lah. Iya. Di luar lembur berarti. Itu udah sama lembur kalau saya. Oh, sama lembur. Sama lembur. Oke, sama lembur. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau pokok itu rata-rata orang lain lah gitunya atau secara umum orang Indonesia kerja di Jepang rata-rata per bulan sekitaran seberapa untuk pokoknya gitu. Kalau di luar lembur. Kalau lembur ya sekitar 14 ke 13 lah. 13. Soalnya yang memang besar itu ada lemburnya. Soalnya kan kalau lemburnya itu malam berbeda lagi. Itu nambah jadi 25%. Apalagi kalau hari libur dipakai kerja itu hitungannya 35% naiknya. Jadi lembur rada sore mah rada leutik gitunya. Pakai penting betul. Nah, tengah putih gede pisan gitu. Yang nambah besar itu adalah kita lemburannya. Oke. Apalagi kalau hari yang libur kita pakai itu 35% naiknya. Kayak gitu. Lumayan, meninggal we gitu. Makanya orang Jepang itu banyak yang depresi, baik lagi. Kerja ya seperti itu. Oh iya sihnya. Bahaya juga sih kalau misalkan kita terus lembur. Butuh hiburan oke sih gitu makanya. Tadi karena kita sebagai manusia ada pasti-pastinya. Iya, waktunya kerja, waktunya liburan, istirahat gitu kan. Padahal enak sana itu loh. Kalau sana itu liburnya per musiman. Musim dingin. Libur ada. Libur ada. Musim panas ada. Musim semi ada. Enak. Kalau musim dingin paham kita karena mungkin karena cuaca dingin. Salju kan ya. Nah, kalau musim panas ya ada itu liburan. Enggak karena memang panas gitu. Jangan kerja gitu. Enggak, itu emang udah programnya dari sana ya. Lamun di urang mah jeki emangnya lamun sakola geuningan ke semester 1 semester 2 begitunya. Di urang mah kan rata-rata gitu. Mungkin di Jepang mah diatur liburan teh ke musim. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong berapa musim itu di Jepang? Ada 4 ya. 4. Musim. Indonesia itu ada 2 ya? 2. Kemarau sama hujan. Iya. Aya hiji deui apa? Musim kawin. Bisa dalam lamun ieu lamunnya kadang air hujan terjadi. Jadi lamun di Jepang mah tadi aya opat yang dikinya. Jadi setahun teh bisa digambarkan bakal aya opat kali musim libur kan ya. Katakanlah kalau libur itu sekitar 7 hari atau 10 hari. Betul teh. Jadi tidak monoton kerja kan. Jadi itu teh berlaku untuk semua warganya mau sekolah kan di urang mah kan rata-rata gitu ya. Sekolah hungkul biasana. Rata semua. Itu mah mau sekolah, mau kerja gitu nu teu gawe oge sama ngiluan libur gitu. Gitu menurutnya. Iya benar. Kan adil bisa adil. Nah, kan tadi kita briefing dulu nih sama Mang Diki yang katanya Mang Diki itu mau berangkat lagi. Oh iya, insyaallah di awal bulan Juli lah ya, mudah-mudahannya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Nah, apa sih yang membuat Mang Diki ingin balik lagi ke sana? Kangen suasana di sana? Ya, kangen gajinya. Nah, itu juga salah satunya. Atau apa nih yang membuat Mang Diki? Kalau saya pribadi sih, kita ingat zaman dulu ya. Kalau dulu kan hanya sebagai ini ya. Posisi dulu kan sebagai lajang dulu nih. Iya. Sebelum berangkat dulu pertama masih lajang. Nabung itu buat masa depan nanti, buat beli ini itulah. Tapi kenyataannya pas di sana tuh udah pulang kan kita gak tahu ya ekornya itu datang atau enggak. Nah itu datang. Nah jadi usaha pun menurun. Oke. Nah nanti
alasan yang datang yang kedua kali ini, saya tuh ingin menikmati apa? Indahan Jepang. Oke. Jadi mau gawe kerja lah, kerja. Soalnya kan kangen suasana sana. Enak, nyaman gitu ya. Sambil hingar-bingar kayak gini. Sambil ulin lah gitu, sambil jalan-jalan gitu. Lebih menikmati lagi lah. Oke. Nah, sekarang kan posisinya udah bekerja, udah berkeluarga. Iya. Gimana nih keluarga? Misalkan anak kan udah punya anak nih, ya. Tadi ngobrol-ngobrol udah punya anak nih, Mang. Usianya 3 tahun 3 bulan ya. Iya. Nah, gimana dari pihak keluarga Mang Diki sendiri, dari pihak keluarga istri Mang Diki? Pasti itu gimana meyakinkannya nih, Mang Diki? Kalau untuk meyakinkan saya pribadi lebih pada balik ke dulu ya. Saya prinsipnya gini loh. Ini untuk keluarga ya udah, gak usah banyak bantah kayak gitu. Kalau kasarnya. Gitu. Jadi orientasinya sekarang mah buat keluarga gitu. Kayak keluarga gitu. Kecil Mang Diki gitu ya. Insya Allah kalau misalkan ada waktunya, ada rezekinya, mungkin saya juga bisa bawa keluarga nanti ke sana. Iya, bawa anak istri gitu. Untuk keluarga KB bisa bawa gitu. Iya, di Garut beak gitu, Mang. Babatuing gitu. Iya bener iya. Kecuali erek nyen kabupaten gitu tenang gitu. Nyen CRT-eun bisanya gitu. Nah, kayak gitu ya. Tapi program pemerintah sekarang lebih nyaman ya kayaknya tuh. Ada program pemerintah? Ada katanya tuh. Kalau misalkan udah yang ex Jepang, terus ikutan program PISA Tokotegino yang pertama, Tokotegino yang kedua, nah nanti bisa bawa keluarga. Oh itu teh. Iya. Didukung justru sama pemerintah Jepang ya. Iya, didukung. Itu kira-kira yang menyebabkan boleh bawa keluarga itu apa gitu? Biar betah atau mungkin tadi? Ya, salah satunya biar betah, terus tambah juga populasi di Jepang. Tapi kan bukan pemukim juga kan, tetap warga masih cinta kan warga sama Indonesia. Cinta lah. Ya cinta lah. Atau mau pindah ke sana gitu. Lebih nyaman loh di sana. Lebih nyaman. Tapi itu memang tadi mungkin privasi ya, lebih privasi nanti. Iya. Jika merenya di orang Jepang lah rewas ke orang Indonesia. Kenapa bisa mau anak istrinya gitu segan ke betaheun di urang gitu. Kayak mana diberi duit kan. Nah, di itu mah di Paraban. Gitu. Bisa begitu gini. Gamblangnya seperti itu, Kang. Kok pemerintah di itu mah diacuhkan gitu. Orang mah teu luar. Lain abi ya apa? Tas jemul. Mereka dikasih bela. Tapi harus Kang kata ada yang seperti itu, Kang, benar. Tuh, benar itu benar. Imi-iminya seperti itu benar. Betul itu. Emang gitu ya pengaruhnya populasi sana itu benar. Enggak, maksudnya si pemerintah ini mempengaruhi pendatang tuh emang gitu. Gitu ya. Jadi dijamin. Tadi ketika dia punya anak bisa itu kan di awal tadi dibahas kan ya. Iya. Aya kompensasi atau gaji gitu. Iya, betul. Jadi memang wajar-wajar wanya ketika misalnya negara Jepang itu welcome ke warga anu katakanlah tadi mau keluargana gitunya karena memang tadi butuh gitu. Iya. Dan orangnya sempat baca sih memang di media online. Saya ngomong bahwa tadi salah satu solusi dari orang Jepang tadi terkait krisis generasi itu bisa dibantu dengan adanya pendatang dari luar gitu. Betul. Walaupun cenah tadi di sana dijelaskan bahwa itu tidak mungkin secara cepatnya, jadi butuh waktu yang lama, tapi dengan datangnya pendatang baru itu bisa jadi salah satu solusi. Itu menurut salah seorang profesor di Jepang gitu yang orang baca di portal berita gitu. Berarti nanti bisa apa dong? Untuk keluarga Mang Diki nih, anak sama keluarga nanti. Ada. Keluarga ada. Nanti ya. Kirain orang teh bisa kerja, bisa liburan gitu nya. Ternyata di Jepang ada ya. Ada. Bisa keluarga gitu. Dan itu pun untuk masa tinggalnya bisa dipilih ya? Atau dibatasi gitu? Ada dibatasi, ada yang tidak. Dibatasinya berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Bedanya yang dibatasi dengan yang tidak dibatasi? Kalau untuk yang dibatasi mungkin kayaknya pengamanan ya di Jepang ya. Kalau tidak dibatasi itu juga bahaya juga sih. Bahaya juga bahaya. Soalnya ini pendatang. Ya pendatang gitu. Soalnya kayak gitu. Berarti kalau misalkan dipotong misalkan habis nih masa tinggalnya istri sama anak, Mang Diki kan udah jelas masa kerja kan. Nah kalau habis itu pulang dulu atau bisa diperpanjang di sana? Bisa perpanjang di sana bisa. Di Jepang. Di Jepang langsung. Bisa langsung pindah ke warga negaraan kalau mau. Kalau mau. Itu diharapkan bisa sih kan ke Jepang kan. Iya kalau gitu. Tapi itu ngomong-ngomong bayar tuh sih? Enggak bayar. Enggak. Namun kita bisa misalnya masuk Jepang lah gitu. Itu bayar kan biasanya? Iya, kalau bisanya itu. Bisanya. Tapi kalau bisa keluarga kayaknya tidak. Tidak. Hanya saja
data itu harus lengkap dan harus valid. Harus ada dari keterangan capil gitu juga di sini. Harus valid itu ya. Kecamatan di desa Kecapil. Atau misalkan kata petugas capil di Jepang nih, kok ini gak bisa diakses ya? Online kenapa? Kok online? Kenapa gak bisa diakses? Coba tolong onlinein dulu ke Discapil misalkan. Nah, kayak gitu ya. Susahnya lah. Ada fisikna aya tapi nikah teh online gitu kan. Lebah kabodong di kono mah gitu. Oke, Mang Diki, dan kebetulan juga nih Mang Jaman, Mang Diki itu kan sedang merintis lah ya. Ya, sedang merintis juga. Sedang merintis lembaga pendidikan yang memang nanti untuk orang-orang Garut khususnya yang ingin kerja di Jepang. Gitu. Mungkin salah satu alasannya juga Mang Diki itu studi lah di Jepang. Ini gimana nih proses mulai dari pendidikannya tadi. Terus perizinannya. Nah ini sejauh mana nih lembaga pendidikan yang Mang Diki rintis sekarang? Buat sekarang lebih kepada pendidikan. Ya, pendidikan. Kalau untuk keberangkatan mungkin nanti kita kerjasama dengan pihak lembaga yang lain. Oke, bisa jadi, gitu ya? Ya, jadi kalau misalkan pribadi di PK saya itu 3 bulan pendidikannya. Nanti kalau misalkan nyatakan sudah sampai 3 bulan, nanti diteskan siswa tersebut sampai lulus. Nah, kalau lulus nanti ke tahap selanjutnya. Nah, ke tahap selanjutnya ini nanti kita siswa itu dididik ya selama kurun waktu 3 bulan. Nah, di sanalah baru bisa berangkatnya, bukan di APK kita. Itu tuh kayak apa? BLK atau? Ya kayak BLK. Oh, BLK. Di sini kebetulan ada BLK ngajahit di orang gitu. Iya, di belakang ini ya. Alamun di Mang Diki mah di apa? BLK. LPK. Nama LPK. LPK apa nih Mang? Lembaga LPK Nakamura. Itu lembaga apa? Lembaga Pendidikan Kerja. Nakamura. Artinya sendiri apa tuh Nakamura tuh? Hanya nama saja. Oh, hanya nama saja. Tidak ada. Kirain ke Jepang-Jepangan apa gitu artinya. Nama saja ya. Atau translate di kata naon gitu kan. Oh, tidak ada. Enggak ada sih. Karena yang artinya sih lebih kepada seni ya. Oke. Seni. Nakamura. Seni. Kayak nama orang ya Nakamura. Juga Budiman mereka. Itu juga namanya. Siga bos atau Budiman. Berarti sejauh ini masih merintis lah ya. Masih merintis. LPK lah. Itu. Ya, masih merintis. Kemungkinan nggak nanti kalau udah balik lagi ke Insyaallah, sini sedang diusahakan lah. Oke. Ya. Doakan saja ya kita mudah-mudahan bisa benar-benar ngebangun nih LPK-nya, terus banyak orang-orang yang kesana. Bisa kebantu juga kan ya. Nanti banyak-banyak orang yang kebantu bisa bekerja di Jepang. Salah satunya gitu melalui LPK dari Nakamura. Si Kang Diki ini di Nakamura. Karena kan ya secara tidak langsung memberikan income juga ya untuk negara kita gitu. Dengan banyaknya warga negara kita yang kerja di luar itu lumayan gitu. Itu mereka jadi pahlawan devisa benar. Juga pahlawan buat Mang Diki. Income-nya gitu. Berarti Mang Diki nanti kalau misalkan berangkat berapa lama lagi di sana? Kemarin kan 3 tahun yang pertama. Sekarang 5 tahun. 5 tahun. Lebih lamanya. Lebih lama tuh ya. Lebih banyak cairnya. Lebih banyak cair. Iya, pantesan ada rencana bawa keluarga gitu. Insyaallah pengen lah ya bawa anak, istri, keluarga ke sana. Biar tahu gimana sih nyamannya Jepang ya seperti ini tuh gitu. Kayak gitu. Rasakan kenapa sih pengen ke Jepang lagi ya gini. Suasananya kayak gitu. Nah, sekarang karena banyak nih konten-konten kreator yang ada di luar negeri. Ya. Gak kepikiran tuh yang kemarin-kemarin 3 tahun konten misalkan di sana. Oh ya, waktu dulu kalau saya pribadi sih nggak terlalu heboh ya tentang YouTube itu. Cuman lihat-lihat sekarang itu kok hal sepele aja udah jadi rame gitu. Nggak ada salahnya kalau misalkan nanti kedepannya saya buat konten kreator juga kayak gitu. Mungkin kayak lah kedepannya. Karena mungkin corona itu juga emang mau peran ininya. Itu kan itu kan orang gak banyak keluarnya, akhirnya banyak main medsos dan banyak juga yang tertarik jadi konten kreator. Nah, kayaknya gitu. Berarti ya harus nyiapin timnya Mang nanti. Ya kita siap lah. Iya. Tapi di Indonesia, gak di Jepang. Tapi kalau misalkan bisa Nakamura Indonesia orang gitu. Nakamura Garut. Nakamura Garut. Cabangnya. Bisa. Mudah-mudahan nanti lemun nanti Mang Diki sudah bikin channel, bisa gabung lah jeung podcast Mamangnya. Insyaallah. Kolaborasi lah gitu. Kita bisa bantu apa misalkan meskipun Mang Diki di Jepang, kita di Indonesia, bisa meureun kita dibawa ke Jepang.
Terus ya terakhir Mang Diki, harapan Mang Diki sendiri untuk depannya seperti apa gitu. Atau mungkin ada pesan-pesan closing statement gitu ya untuk buat anak muda atau dulur mamang yang tadi mau ke Jepang atau seperti apa gitu. Yang jelas untuk dulur mamang batur gitu. Yang itu nu bade angkat ke Jepang tong hilap bulatkeun heula urang ngarantau teh keur pulang di ka Indonesia. Tong betah-betah teuing di negeri batur. Betul. Eta unggul sing kuat di ditu mah soalna benten hawana. Iya bener. Panas gitu lah. Iya. Siapkeun artos oge gitu. Nah, leres eta unggul da mah. Katanya lamun tadi mau jalur swasta gitu. Lamun jalur negeri mah gitunya atau pemerintah ya ayana lah asa kerjaan gitunya bisa hayang beli kopi gitu beli mie gitu. Oke, mungkin ini kan nggak abdol selama di Jepang. Kalau kayak ngomong Jepang mungkin bisa sebongkah dua bongkah kalimat sekarang ya sekaligus closing gitu. Silakan. Apa nih? Ngomong lawannya promosikin lah gitu. Gini ngomong ini dengarkan podcast Mamang gitunya atau dukung podcast Mamang di Spotify, di Noise dan juga di YouTube gitu lah. Gitu bahasa Jepangnya gitu. Dengarkan selalu podcast Mamang di Spotify, Noise dan YouTube gitu. Oke. Podcast Mamang wo wasurenai de kudasai. Ne, like to comment onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, terima kasih buat Mang Diki. Itu udah pelan ya. Soalnya kan kenceng-kenceng. Itu bener ngomong gitu. Ada isi aneh-aneh. Isi aneh-anehnya. Kalau orang podcast Mamang mah goreng. Pendengarna saeutik. Udah di kamar gitu. Oke, jadi terima kasih gitu ya untuk Mang Diki sekali lagi. Sama-sama. Sudah ini mau mampir di podcast Mamang. Cari informasi dan pengalaman ya untuk kita berdua susah ya Mang ya. Termasuk juga untuk Amin sama-sama. Dan kita doakan juga tadi mudah-mudahan untuk rencananya nanti siap berangkat lagi bulan Juli. Amin. Dalam kelancaran ya sampai nanti kembali lagi ke Indonesia gitu ya. Pemingkeng misalnya terus ke Jepang, salam kami Yabi gitu ya.